Gadis ini pergi ke rumah sakit untuk memeriksakan kesehatannya. Tapi proses pengecekan membuatnya merasa sangat malu. Karena orang yang memeriksanya hari ini adalah seorang dokter laki-laki muda. Saat dokter mengenakan sarung tangan untuk memeriksa badannya, Anna merasa sangat tertekan. Dia mencoba untuk tidak memikirkan jenis kelamin lawannya. Si dokternya juga sangat teliti dan serius. Perlahan amati dan periksa setiap anggota tubuhnya. Seperti di matanya, Anna tidak berbeda dengan udara. Dengan sangat cepat dia sudah selesai proses pemeriksaan untuk Anna. Diagnosis awal adalah payudara fibrokistik. Dan perlu memeriksa lebih cermat pada lain hari. Dia juga memberitahunya beberapa pengetahuan dasar dan hal-hal yang perlu diperhatikan selama diperiksa. Akhirnya Anna tenang. Sikapnya yang lembut dan cara kerja yang profesional membuatnya tidak terlalu khawatir. Anna 30 tahun, adalah karyawan penjual elit. Dia memahami pasar dan kebutuhan pelanggan dengan sangat baik. Ia tidak hanya berpengalaman dalam konsultasi penjualan, tapi juga memiliki kemampuan komunikasi yang sangat baik. Juga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan secara efektif. Mendatangkan keuntungan tertinggi bagi perusahaan. Tentang pernikahan, dia juga menjadi objek banyak penggemar. Dia dan suaminya Stas tinggal di sebuah mansion. Tapi yang tidak diketahui orang lain adalah, setelah menikah mereka berdua masih jarang berbicara satu sama lain. Apalagi Stas sering hilang di tengah malam. Sepertinya ada dia menyembunyikan sesuatu darinya. Sampai 1 tahun yang lalu ada masalah. Anna menyiapkan pesta kejutan untuk suaminya. Ajak juga teman-temannya untuk bergabung. Awalnya Stas masih sangat senang bergabung partinya. Sepertinya sangat menikmati suasana itu. Tapi setelah pesta selesai, dia memberitahu Anna lagi bahwa dia berharap istrinya tidak akan mengejutkannya seperti ini lagi. Dalam perjalanan pulang, Anna merasa sangat bingung. Dia tidak tahu apa kesalahannya. Dia bahkan berdebat dengan suaminya di dalam mobil. Siapa sangka Stas akan dengan dingin mengusirnya dari mobil. Anna pun keluar dari mobil dengan marah. Tak berhenti memarahi pria yang duduk di mobil itu. Sepertinya surga mendengar kata-katanya. Sedetik kemudian suaminya ditabrak truk pengantar dan tewas. Anna juga tidak putus asa atau bersedih atas kematian suaminya. Sebaliknya, hal itu membuatnya memikirkan kembali hidupnya. Dia coba terbaik untuk fokus pada karirnya. Hari ini setelah bekerja, Anna kembali ke rumahnya yang besar. Hanya ada 1 kucing di sampingnya. Keesokan harinya dia tiba-tiba demam tinggi. Dalam mimpi, dia seperti melihat sosok suaminya. Kemudian sosok itu perlahan berubah menjadi Dr. Matvey. Entah berapa lama dia tidur, tiba-tiba bel pintu berbunyi. Tidak tahu siapa yang memberinya bunga di pagi hari. Setelah demamnya reda, dia menceritakan hasil tesnya kepada teman dekatnya Rita. Dia menasihati Anna untuk berpikir tentang menemukan perhentian berikutnya. Ngomong-ngomong, mantan suaminya sudah meninggal 1 tahun yang lalu. Sekarang dia sakit dan tidak ada yang menjaganya. Beberapa hari kemudian, Anna pergi ke rumah sakit untuk periksa lagi. Kali ini Matvey masih yang memeriksanya. Berpengalaman dari terakhir kali. Jadi kali ini Anna sudah tidak gugup lagi. Dan dengan bercanda dengan Matvey apakah dia menyukai laki-laki, karena dia tidak peduli padanya. Matvey langsung membantah, lalu mengumumkan bahwa cek sudah selesai. Butuh 3 hari untuk mendapatkan hasil. Anna melihat bahwa dia selalu memakai topeng. Jadi memintanya melepas topengnya. Wajah tampan membuat hati Anna berdebar-debar. Setelah pulang, Anna sering merindukannya. Juga mengikuti akun Instagramnya. Sahabatnya juga merasa bahwa dia telah berubah akhir-akhir ini. Mereka melihat senyum manis yang sudah lama tidak mereka lihat di wajah Anna. Semua orang meragukan apakah dia sudah jatuh cinta. Saat ini Matvey meneleponnya. Ternyata hasil tesnya ada. Itu benar payudara fibrokistik. Tapi tumornya sangat kecil, hanya perlu dilakukan operasi untuk menyingkirkannya. Ketika Anna memintanya untuk melakukan operasi padanya, dia dengan tegas menolak. Matvey bilang dia ada rasa terhadapnya. Takut akan mempengaruhi operasi. Dia sudah menemukan dokter lain untuk mengoperasinya.
Meskipun Anna sangat senang, dia masih harus dengan tenang kembali ke tempat duduknya. Setelah selesai, dia pergi ke adiknya yang adalah seorang dokter psikologi untuk meminta nasihat. Biarkan dia mencoba menganalisis Matvey. Kostya melihat halaman pribadi Matvey dan merasa bahwa pria ini sangat misterius. Hampir tidak memposting apapun secara online. Dari gambar rumah yang dia sewa, dapat dilihat. Sepertinya dia pemuda miskin yang baru tiba di Moskow. Dan Anna adalah wanita yang sangat sukses dalam karirnya. Itu seperti kerbau tua yang merumput di rumput muda. Pada titik ini, keduanya tertawa terbahak-bahak. Tapi Anna sudah tidak berhubungan dengan pria selama lebih dari setahun. Ini adalah pertama kalinya dia menyukai seorang pria sejak mantan suaminya meninggal. Dia juga sangat naif dalam cinta. Stas adalah cinta pertamanya. Jarang kali bertemu pria yang membuat hatinya berdebar-debar. Kebetulan saat ini Matvey meneleponnya lagi. Ingin ajak dia makan siang besok. Setelah menutup telepon, Anna tersenyum bahagia seperti anak kecil. Tapi dia tidak tahu bahwa Matvey tidak sesederhana penampilannya. Gadis ini berkencan dengan seorang pemuda untuk pertama kalinya. Tak menyangka lawannya akan datang terlambat. Objek kencan Anna adalah dokternya. Pada suatu hari, saat pergi ke dokter untuk diperiksa, dokter utama Anna sibuk keluar. Jadi berubah menjadi dokter muda baru, Matvey. Setelah membantunya memeriksa tubuhnya 2 kali, keduanya dianggap sebagai kenalan. Setelah tiba, Matvey bertanya bagaimana dia bisa sampai di sini. Anna tidak ingin orang lain mencela diri sendiri, jadi dia bilang dia naik taksi untuk datang. Dia tidak tahu para perawat di rumah sakit membicarakan tentang supercarnya sepanjang hari. 2 orang berbicara tentang pekerjaan masing-masing. Tapi meski sudah menunggu lama, tidak ada yang berikan menu pada mereka. Matvey langsung bangkit dan mengundangnya ke rumahnya untuk minum kopi. Anna juga tidak menolak. Dia juga ingin mengambil kesempatan ini untuk belajar tentang dia. Kamar Matvey sangat sederhana. Tidak lebar tapi sangat bersih. Jadi dia masuk ke toilet, tempat yang cukup pribadi. Nyalakan keran berpura-pura mencuci muka untuk mengamati segala sesuatu di sekitarnya. Pada saat ini, sebuah tas yang diisi gunting di sisi wastafel menarik perhatiannya. Saat ini Matvey datang ke sini. Anna agak malu karena ketahuan. Tapi dia hanya memberinya handuk untuk menyeka tangannya. Setelah menggunakannya, dia segera mengembalikannya. Matvey melihat gunting-gunting seolah memikirkan sesuatu. Setelah berganti pakaian, Matvey membawa Anna ke bar. Berbicara sebentar, dia meraih tangannya. Katakanlah dia bisa merasakan pikiran orang lain berkat sentuhan. Anna bertanya bagaimana perasaannya tentang dirinya sendiri. Ketika dia mendengar Matvey mengatakan dia tidak akan mempercayai orang lain dengan mudah. Anna tersenyum dan menarik tangannya. Berbicara sebentar, mereka jalan-jalan lagi. Tiba-tiba hujan. Keduanya harus bersembunyi di bawah jembatan. Matvey dengan serius melepas mantel untuknya. Tapi tiba-tiba Anna menolak niat baiknya. Dia bilang dia bukan idiot. Matvey selalu tidak sengaja menyentuh tubuhnya. Panggil namanya dengan lembut. Juga ganti baju 3 kali. Ini adalah 3 trik kencan yang sering digunakan pria. Anna bilang dia bukan lagi gadis naif seperti dulu. Dia bilang dia tidak akan marah tentang ini. Hanya saja dia tidak tertarik. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Matvey, dia pergi. Tapi setelah kembali ke rumah, dia tidak setenang sebelumnya. Bahkan mulai menyesalinya. Jelas dia juga naksir Matvey. Tapi sepertinya pihak lain sengaja ingin mendekatinya. Dia ingin meminta maaf kepada Matvey. Tapi tidak tahu harus berkata apa. Jadi harus meminta bantuan adiknya. Kostya menyuruhnya untuk tidak terlalu curiga pada orang lain. Dan menasehatinya belajar menerima dan bertoleransi dengan orang lain. Di sore hari saat mandi, Anna tiba-tiba mendengar suara mantan suaminya di luar. Dia bertanya apakah Anna merindukannya. Sebelum tidur, Anna ragu-ragu untuk waktu yang lama. Akhirnya dia masih memutuskan untuk mengirim pesan ke Matvey. Pihak lain dengan tenang menjawab tidak apa-apa. Tapi celana dalam di sebelah wastafel mengungkapkan bahwa ada wanita lain di rumahnya.
Keesokan harinya, Anna aktif mengirim pesan suara ke Matvey. Katakan padanya untuk melupakan kencan pertama mereka berdua. Pokoknya, dia berharap Matvey bisa melakukan operasi untuknya. Setelah masuk rumah sakit lagi, Matvey bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Dia tidak menyebutkan apapun tentang mereka, hanya menyebutkan kondisi Anna dan waktu operasinya. Sebelum pergi, Matvey bertanya kenapa dia mengirimkan pesan itu padanya. Jelas dia merasa Matvey orang jahat dan memilih pergi. Anna berbalik dan menyuruhnya untuk tidak menganggap dirinya idiot lagi. Dia tahu apa yang Matvey inginkan. Matvey tertawa dan mengatakan itu, biarlah. Aku masih memiliki pasien untuk diperiksa. Beberapa hari kemudian, saat dia bersama sahabatnya ke toko gaun pengantin, Anna ingat mantan suaminya. Dia sebelumnya masih fokus kerja. Keduanya sering bersikap dingin satu sama lain. Terkadang Anna masih ragu apakah lawan masih mencintainya. Jadi dia menyarankan Olya untuk berhati-hati. Jangan menunggu sampai dia menikah untuk menemukan kekurangan suaminya. Akan terlambat saat itu. Pernyataan ini membuat Olya sangat tidak senang. Apakah menurut Anna, dia sebaiknya tidak menikah? Ternyata Anna selalu teralihkan oleh cerita tentang Matvey. Berkat pengingat Rita, dia juga sadar bahwa dia salah. Buru-buru memohon Olya untuk memaafkannya. Malam harinya Anna kembali ke kamar kosong. Melihat tumpukan sampah yang akan lebih tinggi darinya, dia berpikir keras. Dia perlahan melepas semua pakaiannya. Waktu kembali ke hari kematian suaminya. Anna awalnya ingin mengadakan pesta ulang tahun untuk mengejutkannya. Tidak tahu tindakan ini akan membuat Stas kesal. Hanya Rita yang mengetahui bahwa Stas sama sekali tidak menyukai ini. Dia menghiburnya bahwa Anna hanya berusaha menyelamatkan hubungan mereka. Tapi Stas dengan dingin mengatakan dia tidak akan pernah berhasil melakukannya. Setelah pesta selesai, Anna pikir dia akan dipuji oleh suaminya. Lain kali, saat kau menyiapkan kejutan, tolong beritahu aku sebelumnya. Agar aku tidak datang. Kebetulan saat ini Matvey mengirim pesan. Dia berharap Anna memaafkannya, dan berharap mereka berdua bisa memulai kembali. Anna pun menerima permintaan maafnya. Tapi bahkan dalam mimpi dia tidak pernah membayangkannya. Ini hanyalah awal dari mimpi buruknya. Ikuti halaman kami untuk nonton episode selanjutnya ya.